Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Adik-adik, kita mau mulaikan ibadah sekolah minggu ini. Mari adik-adik kita mengambil saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Selamat pagi adik-adik. Bersyukur di awal tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik kita mau mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang melindungi kita dari tahun lalu hingga tahun ini, tahun 2021. Kita masih diberkati oleh Tuhan. Yuk adik-adik kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Kasih Allah Tak Berkesudahan. Di awal tahun ini adik-adik, di minggu awal kita mau bertekad kepada Tuhan, kita mau tetap terus beribadah kepadanya. Ayo adik-adik sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Ayo adik-adik kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Ayo adik-adik kita mau berdoa untuk Tuhan. Ikutin kakak ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik. Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Allah kita sangat baik. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan, kasih Allah tak berkesudahan. Ya benar Kak Susan. Tuhan Allah kita sangat baik kepada kita anak-anaknya. Tuhan pasti pelihara hidup kita. Dan Tuhan berkati hidup kita. Walaupun kita tidak meminta, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita, apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Ayo adik-adik, kita nyanyikan lagu Burung Pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakul tidak memintal, tapi Tuhan dandani.
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Semuanya, selamat tahun baru untuk kita semuanya. Adik-adik, sungguh bersyukur ya kepada Tuhan di tahun yang baru ini, tahun 2021, di minggunya yang pertama, kita bisa sama-sama kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak ingin mengajak adik semuanya lebih semangat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi kita mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kita juga bisa mempelajari firman Tuhan dengan baik. Adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami. Kami mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami. Pimpin juga Kak Serly yang akan bercerita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak akan memulai cerita kakak hari ini dengan kita melihat beberapa gambar. Wah, kira-kira gambar apakah itu? Nah, gambar yang pertama. Wah, siapa ya? Itu foto siapa ya? Benar ya adik-adik, itu adalah Agnes Monica. Dia adalah seorang penyanyi yang hebat. Dia bisa menyanyi sambil menari. Sungguh hebat sekali adik-adik. Kita lihat foto kedua. Nah, ini siapa ya? Ini adalah Lionel Messi. Dia adalah seorang pesepak bola yang terbaik yang pernah ada juga adik-adik. Dan kita lihat lagi, ada siapa lagi? Nah, ini adalah Valentino Rossi, seorang pembalap MotoGP yang terbaik juga. Satu lagi ya adik-adik. Nah, ini adalah Thomas Alva Edison, orang yang menemukan listrik. Dia mencoba berkali-kali adik-adik sehingga dia bisa menemukan listrik itu. Adik-adik, mereka sangat hebat ya. Ada yang bernyanyi, menari, ada yang pesepak bola, pembalap, dapat menemukan listrik pula. Kira-kira adik-adik, mengapa ya mereka bisa sehebat itu? Nah, jawabannya adalah karena mereka giat berlatih, mereka giat berusaha untuk menjadi yang terbaik di bidangnya. Nah, demikian juga dengan kita adik-adik. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah murid-murid Tuhan. Kita juga harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita adalah murid-murid Tuhan. Berarti guru kita siapa? Tuhan Yesus. Dan kita mau belajar untuk serupa dengan guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Tapi kira-kira bisa nggak ya kita menjadi seperti Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kita kan sangat sabar. Tapi kadang-kadang kita jadi tidak sabar. Dikit-dikit marah, dikit-dikit kesal. Aduh, Tuhan kita gitu sabar, kita tidak sabar. Dan udah gitu, Tuhan kita itu ada orang murah hati. Tuhan kita murah hati loh. Tapi terkadang kita tidak murah hati adik-adik. Kita malah jadi pelit. Kadang ada yang minta bagi dong kuenya, bagi dong
Enggak kueku cuma sedikit, aku tidak bisa bagi. Ih, pinjam dong HP-nya, kan saya mau main juga. Nggak boleh, aku lagi seru main game. Nah, kadang-kadang kita jadi seperti itu ya adik-adik. Dan Tuhan kita juga adalah pemaaf, maha pemaaf. Tetapi kadang-kadang kita juga susah ya untuk memaafkan. Kita masih ingat-ingat kesalahan orang lain. Kadang kita lihat dia lewat, ih kemarin kan dia ngolok-ngolok aku, ih kemarin kan dia dorong-dorong aku. Ujung-ujung kita tidak bisa memaafkan mereka. Kita ingat-ingat terus. Kira-kira boleh nggak seperti itu adik-adik? Nggak boleh ya. Jadi bisa nggak ya kita seperti Tuhan Yesus? Bisa nggak ya kita mengikuti sifat Tuhan Yesus? Nah, jawabannya bisa ya adik-adik. Bisa kita seperti Tuhan Yesus. Kenapa? Karena apa yang diperintahkan Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita, itu pasti kita bisa lakukan. Tuhan Yesus memerintahkan kita kan untuk menjadi serupa dengannya. Jadi itu pasti bisa kita lakukan. Memangnya adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Dan kita tidak sempurna. Kita tidak bisa menjadi sangat sempurna seperti Tuhan Yesus. Tapi kita mau belajar adik-adik, belajar untuk lebih sempurna lagi, lebih menyerupai Tuhan lagi. Dan setiap hari kita mau belajar untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah adik-adik, nah caranya belajar gimana? Nah kakak kasih satu contoh ya. Contohnya, kemarin adik-adik, kita selalu marah-marah. Diganggu sedikit marah, dibilangin sedikit marah, itu marah, ini marah. Anggap aja dalam satu hari kita 10 kali marah. Kemarin ya adik-adik. Sekarang mulai hari ini kita mau kurangi marah kita. Mungkin kita marah-marah suka banting-banting barang juga ya adik-adik. Kita mau kurangi. Contohnya kemarin 10 kali marah, hari ini jadi 9 kali marah. Besoknya lagi jadi sisa 8 kali marah. Akhirnya 7, 6, 4, 5, 4, 3, 2, dan 1. Akhirnya kita tidak marah lagi. Kita bisa mengatur emosi kita. Jadi nggak dikit-dikit marah-marah lagi. Apalagi adik-adik, kadang kalau kita marah kita nggak sadar ya, kita sudah suka mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang tidak baik, yang bisa melukai hati orang. Boleh gitu nggak? Nggak boleh ya adik-adik. Kita nggak boleh seperti itu. Dan kita harus berubah. Mungkin adik-adik bertanya, susah lah kak untuk tidak marah. Soalnya dia sering sih gangguin aku, sering sih kata-katain aku. Memang ya kita tidak bisa mengontrol orang untuk tidak ganggu kita. Tapi kita bisa mengontrol diri kita untuk tidak marah. Dan untuk itu kita perlu berusaha. Kita perlu berusaha adik-adik. Kita perlu berlatih diri kita untuk berusaha. Dan yang paling penting, kita harus minta pertolongan kepada Tuhan. Kita minta tolong kepada Tuhan, berikan kita kesabaran, kekuatan untuk melakukan semuanya. Jadi adik-adik, kita harus giat berlatih. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat kelima, kakak bacakan ya. Di situ ada dikatakan seorang atlet yang juga berjuang. Kita bacakan ya, di 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang kelima, yaitu seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi di Alkitab juga dikatakan dengan jelas adik-adik, seorang atlet juga berlatih dengan keras. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus berlatih keras untuk menjadi murid Kristus yang sejati, yang makin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kalau dari tadi kakak bilang ya, kita harus jadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita harus memberikan yang terbaik. Kita harus punya tekad untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Kenapa ya adik-adik? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus terlebih dahulu telah memberikan kita hadiah yang terbaik adik-adik, yaitu hidup yang kekal. Kita baru mereka natakan adik-adik, Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberikan kita hidup yang kekal. Tuhan Yesus menebus dosa kita. Maka sebagai ungkapan rasa syukur kita adik-adik,
kita juga harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu dengan menjadi murid Kristus yang memberikan yang terbaik. Sekarang, di mana caranya ya kita bisa menjadi murid Kristus yang bisa memberikan yang terbaik? Kakak kasih contoh ya. Contohnya, dulunya adik-adik, kemarin-kemarin kita sering malas. Mungkin malas bangun ketika mau sekolah online, malas ibadah, dipanggil mama papa malas-malasan. Sekarang tidak boleh lagi adik-adik. Tidak boleh malas lagi. Kita mau ubah menjadi anak yang rajin. Mungkin kemarin-kemarin kita sering berbohong. Kak, saya kan bohongnya kecil-kecil aja. Tetap tidak boleh ya adik-adik. Kita mau ubah. Setiap hari kita ubah. Akhirnya kita menjadi anak yang jujur. Dan mungkin kemarin-kemarin waktu sekolah online kita sering menyontek. Kan gak ada guru yang melihat ya. Nyontek aja buka buku ketika ulangan. Boleh nggak? Gak boleh adik-adik. Itu juga tidak jujur. Kita juga mau ubah. Di tahun ini kita masuk pelajaran baru ini, kita tidak boleh menyontek lagi. Kita harus dengan jujur mengerjakan segala tugas yang diberikan oleh ibu guru. Terus ada lagi loh adik-adik. Kadangnya kita tuh jadi kayak kecanduan main HP. Dikit-dikit main HP. Mungkin hidup kita main HP terus dari pagi, siang, sore, malam main HP. Sampai kadang-kadang orang lewat depan kita pun tidak tahu. Dipanggil mama papa, ayo makan, kita pun tidak dengar. Nah adik-adik, itu pun kita mau ubah. Kita mau ubah ya adik-adik. Jangan sampai kita setiap hari main HP sampai kita tidak peduli lagi dengan lingkungan sekitar kita. Oke adik-adik. Nah itu beberapa contoh yang bisa kakak berikan. Dan masih banyak lagi. Dan tentu saja ya adik-adik, kita juga harus makin taat, makin setia kepada Tuhan. Kakak yakin, kakak percaya, adik-adik semuanya di GKKB Serdang ini semuanya sudah sangat baik. Kita mau tingkatkan lagi adik-adik, kita mau makin lebih baik lagi sehingga kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami di tahun yang baru ini. Kami boleh lebih giat lagi, lebih rajin lagi untuk menjadi murid Kristus yang bisa memberikan yang terbaik. Tuhan tolong ubah sikap kami. Bantu kami Tuhan untuk mengubah sikap kami yang tidak baik. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami telah mendukakan hati-Mu. Kami mau berubah Tuhan. Di tahun yang baru ini kami mau berubah. Bantu kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saatnya aktivitas. Ayat hafalan pada hari ini kita ambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 2. Yuk adik-adik, kita buka Alkitab sama-sama ya. Di Roma pasal 12 ayat 2. Kakak tunggu sebentar ya. Oke, kita baca sama-sama ya adik-adik. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah adik-adik, cepat-cepat dihafal ya, dan kirim ke Kak Sisanti. Jangan tunggu lama-lama lagi, langsung dihafal dan dikirimkan ke Kak Sisanti. Oke adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Dengan adik-adik terus menjadi murid Kristus yang memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan? Wah, pasti adik-adik sudah mendengarkan yang baik. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan
Murid-murid Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan harus memberikan yang terbaik. Kita mau berubah, kita mau bertekad untuk memberikan yang terbaik dan kita mau serupa dengan Tuhan kita. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan, tapi persembahannya kita simpan dulu ya di rumah sampai kita sudah bisa beribadah di gereja, baru kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari adik-adik, kita menyanyikan lagu Berilah Yang Terbaik. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih boleh beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Kami juga memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami supaya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau tutup ibadah kita mau nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Silakan bangkit berdiri ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat baik. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan untuk beribadah. Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Terlebih lagi kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, pimpin hidup kami supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.